Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar biologi. Setelah pertemuan sebelumnya membahas tentang pola-pola hereditas pada manusia, nah hari ini kita masuk materi baru, yaitu hereditas pada manusia, yang dimana hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Yang kedua, menunjukkan pewarisan sifat biologis dari induk ke keturunannya melalui DNA. Di dalam hereditas pada manusia itu terdapat tiga macam. Yang pertama, penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin pada manusia itu dikendalikan oleh sepasang kromosom seks, yaitu kromosom XX untuk perempuan dan kromosom XY untuk laki-laki. Yang kedua, perempuan hanya menghasilkan satu macam sel gamet, yaitu X, sedangkan laki-laki akan menghasilkan dua macam sel gamet, yaitu X dan Y. Ini ada gambarnya, ada perempuan menghasilkan XX sedangkan laki-laki menghasilkan XY. Jadi di dalam sel gamet perempuan itu menghasilkan sel telur, sedangkan laki-laki itu menghasilkan sel sperma. Ini ada gambarnya, bisa dilihat. Ini di dalam jenis kelamin juga terdapat autosom, genosom, di mana pria itu memiliki 22 pasang autosom dan genosomnya itu XX, sedangkan perempuan itu memiliki 22 pasang autosom juga, tapi genosomnya itu XX. Jadi, autosom mengandung gen yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh manusia. Sedangkan kromosom merupakan kromosom yang bertanggung jawab dalam penentuan jenis kelamin. Ini itu mengandung gen yang berfungsi untuk tubuh normal per manusia, itu autosom. Kalau kromosomnya itu dalam menentukan jenis kelamin antara XY dan XX. Pada manusia juga terdapat dua jenis kromosom seks, yaitu kromosom X dan Y. Jadi, seorang wanita memiliki kromosom XX sehingga kalau tipe wanita normal itu 22 autosom dan XX atau genosom. Sementara seorang pria memiliki kromosom seks XY, di mana karotipe pria normal 22 autosom dan genosom XY. Ini dapat dilihat gambar pembentukan bayi laki dan perempuan. Selanjutnya, yang kedua itu kelainan atau penyakit menurun. Penyakit menurun itu bukan penyakit yang menular, sebab dia itu bersifat permanen atau tidak dapat disembuhkan dan dikendalikan oleh faktor genetis. Di dalam kelainan atau penyakit menurun terdapat dua autosom dan genosom, di mana autosom itu yang tidak terpaut seks. Contohnya ada albino, ada prakidaktil, ada thalassemia. Yang kedua yang terpaut dalam seks atau genosom, yaitu ada tiga, di mana ada hemofilia, ada buta warna, ada hipertrikosis. Selanjutnya itu kelainan yang terpaut seks atau autosom, itu contohnya albino. Ini dapat dilihat gambarnya
orang yang terpaut autosom itu disebabkan tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melamin. Ini memproduksi pigmen melamin sehingga rambut dan badannya itu putih. Gennya juga itu, gen resesifnya itu menghasilkan A kecil. Ini dapat dilihat gambar ini. Yang kedua itu kelainan yang terpaut seks atau genosom. Contohnya itu penurunan hemofilia. Ini ada orang yang terpaut genosom pada penurunan hemofilia, yaitu kelainan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah apabila pendarahan. Itu proses pembekuan darah apabila pendarahan, sehingga dapat mengeluarkan darah melalui hidung. Selanjutnya yang ketiga, golongan darah. Golongan darah itu bersifat menurun atau genetis dan ditentukan oleh alel ganda. Dan golongan darah juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada golongan darah ABO, ada golongan darah tipe MN, ada golongan darah tipe RH positif dan RH negatif. Golongan yang pertama, golongan darah sistem ABO itu terbagi atas 4 golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Setiap golongan darah itu ada macam-macam. Di dalam golongan darah ada antigen, ada antibodi, ada genotipnya. Ini dapat dilihat di gambar ini. Yang selanjutnya, golongan darah tipe MN. Ini dapat dilihat. Kalau yang anti-M positif itu terjadi gumpalan eritrosit atau penggumpalan darah. Kalau anti-N itu terjadi gumpalan eritrosit, tidak terjadi gumpalan eritrosit atau tidak terjadi penggumpalan darah. Ini anti-N yang negatif. Ini dapat dilihat dari gambarnya, di mana golongan darah tipe MN adalah reaksi antara antigen dalam sel darah merah dengan antiserum pada golongan darah tipe MN. Jadi golongan darah tipe MN ini tidak terdapat bahaya penggumpalan darah, maka tidak dapat digunakan saat transfusi darah. Sistem resus ini ada RH positif, antigennya itu ada, ini ada genotipnya, sedangkan RH negatif itu antigen dalam eritrosit itu tidak ada. Ini ada sistem resusnya. Ini golongan darah sistem resus itu dibagi menjadi 2 buah alel darah RH yang diatur oleh gen, yang dimana yang pertama itu golongan darah positif, itu orang yang eritrositnya terdapat antigen atau faktor resus. Yang kedua, golongan RH negatif, itu orang yang eritrositnya tidak terdapat antigen resus. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai materi hereditas pada manusia. Di sini Ibu juga akan membagikan soal tentang hereditas pada manusia melalui Google Form. Ya, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.